Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Di bagian pertama, Rina menjadi korban dari keserakahan keluarga suaminya. Anak kembarnya ditumbalkan oleh Guru Santoso demi kekayaan, dan Rina pergi membawa luka hati selamanya. Tapi, apakah kematian adalah akhir? Atau justru awal dari pengadilan yang sesungguhnya? 1 minggu setelah pemakaman Rina, Sari, kakak kandung Rina, sedang membereskan barang-barang peninggalan adiknya. Di bawah bantal Rina, Sari menemukan sebuah buku harian dan ponsel yang layarnya retak. Rina, kenapa kamu tidak cerita semuanya sama kakak? Kenapa kamu pendam sendiri? Apa ini? Rekaman suara? Sari memutar rekaman traksion di ponsel Rina. Itu adalah rekaman saat Guru Santoso membacakan mantra di kafe. Suara itu membuat bulu kuduk Sari merinding. Dia tahu ini bukan doa biasa. Ini adalah sihir hitam. Tidak terima adiknya mati sia-sia, Sari membawa rekaman itu ke Banten, menemui Mbah Tejo, seorang sepuh yang mengerti ilmu kebatinan. Nak Sari, matikan rekamannya. Panas. Suara ini panas sekali. Ini adalah mantra penukar nyawa. Yang membaca mantra ini bukan orang sembarangan. Dia menukar 1 nyawa untuk memberi makan jin pesugihan, supaya nyawa yang satunya menjadi raja. Mbah, adik saya sudah meninggal. Anak-anaknya juga. Apakah mereka tenang di sana? Atau mereka masih di sini? Orang yang mati membawa dendam tidak akan menyeberang sungai keabadian sebelum lunas hutangnya. Adikmu sedang menunggu di depan pintu rumah suaminya. Dia menunggu undangan untuk masuk. Sementara Sari menahan duka, di Jakarta, Dimas dan keluarganya sedang berpesta. Hanya 3 bulan setelah Rina meninggal, Dimas menikah lagi dengan Bella, putri seorang pengusaha tambang. Pesta itu mewah, seolah-olah Rina tidak pernah ada. Mas Dimas, lihat deh, Mama Ratna kasih aku kalung berlian lagi. Katanya ini hadiah karena aku sudah isi 4 minggu. Hebat kan kita? Tokcer banget. Iya sayang, jaga kandunganmu ya. Jangan capek-capek. Dan ingat pesan mama, kalau ada bunyi aneh di rumah, abaikan saja ya. Itu biasa, rumah tua. Bella tidak tahu, kalung berlian yang dipakainya adalah kalung yang sama yang pernah diberikan Bu Ratna kepada Rina. Kalung pengikat untuk calon tumbal berikutnya. Sari memutuskan untuk datang ke rumah Dimas. Bukan untuk mengamuk, tapi untuk mengantar pesan dari Mbah Tejo. Di depan gerbang rumah mewah itu, Sari bertemu dengan Bu Ratna. Mau apa kamu kesini? Minta sumbangan? Rina sudah mati, hubungan kita sudah putus. Jangan bawa aura miskin ke rumah saya. Saya cuma mau mengembalikan ini, Bu. Baju bayi yang dijahit Rina. Dia bilang dia ingin anak-anaknya hangat. Dan sampaikan ke Mas Dimas, titipan yang dia janjikan sudah siap diambil pemilik aslinya. Sari meletakkan bungkusan kain putih itu di depan gerbang, lalu pergi tanpa menoleh. Bu Ratna memerintahkan pembantu untuk membakarnya. Tapi kain itu tidak mau terbakar, malah mengeluarkan bau melati yang sangat menyengat. Malam itu, teror dimulai. Bella yang sedang hamil muda terbangun karena haus. Saat dia turun ke dapur, dia melihat lantai basah, padahal di luar tidak hujan. Bi Inah,
Bibi ngepel malam-malam. Kok bau amis? Mas Dimas? Bella mengikuti jejak air itu. Jejak itu menuju ke kamar bayi yang sudah disiapkan untuk anaknya nanti. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara nyanyian pelan. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit. Ibu. Bella memberanikan diri mengintip. Di dalam kamar gelap itu, dia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di kursi goyang. Wanita itu menggendong 2 bungkusan hangus. Saat wanita itu menoleh, wajahnya hancur. Tapi Bella mengenali kalung di leher hantu itu. Kalung yang sama dengan miliknya. Mas Dimas, tolong! Dimas dan Bu Ratna berlari menghampiri Bella yang pingsan. Bu Ratna panik. Dia segera menelpon Guru Santoso. Guru, bagaimana ini? Menantu baru saya melihat dia. Bukankah guru bilang rumah ini sudah dipagar gaib? Kenapa dia bisa masuk? Tenang Bu, seharusnya tidak bisa, kecuali ada seseorang yang membawa kunci masuk ke dalam rumah. Apakah ada barang asing yang masuk hari ini? Bu Ratna teringat bungkusan baju bayi yang dibawa Sari. Dia pikir sudah dibakar oleh pembantu. Dia lari ke halaman belakang. Ternyata pembantunya tidak membakarnya. Pembantunya malah mencucinya dan menjemurnya di dekat kamar Bella karena merasa sayang membuang baju bagus. Dasar pembantu bodoh, kamu mengundang petaka masuk. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Kaca jendela kamar Bella pecah berantakan. Dari pecahan kaca itu, terdengar tawa cekikikan yang menggema ke seluruh rumah. Rina sudah ada di dalam, dan dia tidak sendirian. Dia membawa teman-teman kecilnya. Malam itu menjadi awal dari kejatuhan keluarga Dimas. Bella terus mengalami pendarahan tanpa sebab. Bu Ratna mulai berbicara sendiri. Dan Sari, dia hanya tersenyum melihat rumah mewah itu perlahan diselimuti awan hitam. Tapi Guru Santoso tidak tinggal diam. Dia menyiapkan ritual balasan yang jauh lebih kejam untuk menghancurkan arwah Rina. Siapakah yang akan menang? Dendam seorang ibu? Atau keserakahan manusia? Tunggu kelanjutannya di part final. Kalau kalian merinding, tekan like dan subscribe sekarang. Sampai jumpa di kegelapan.